Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom. Insyaallah pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentunya saya mohon maaf karena memang masih di jalan, tapi insyaallah sebentar lagi kita akan terlihat gambar. Terus yang kedua memang suara agak sedikit terak ini karena memang baru tadi malam sampai di Indonesia. Insyaallah walaupun tidak maksimal, paling tidak kita bisa istiqomah dengan apa yang kita lakukan di setiap hari Selasa. Tapi karena memang di hari Selasa kemarin kita masih di Mekah, jadi sulit untuk melanjutkan keistiqomahan kita, tapi kita ganti di hari Kamis ini. Insyaallah apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi doa untuk kita semuanya agar selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, terutama yang alhamdulillah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini betul-betul menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Berbicara tentang Ramadan, memang Ramadan ini sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat yang sangat mulia ini dapat kita ambil pelajaran bahwa puasa atau Ramadan ini membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan kita harus bergembira, wajib untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini, karena Ramadan pada hakikatnya datang itu membawa ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala membentuk setiap muslim muslimah yang tercepat, jalan yang paling cepat untuk membentuk seorang muslim muslimah menjadi sebagai orang yang bertakwa melalui Ramadan. Oleh karena itu dikatakan tadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi semua amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan itu bukan untuk menyulitkan umat Nabi Muhammad, baik dari puasanya, qiyamul lailnya, tapi justru semua itu menjadikan kita, membentuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama Ramadan itu membentuk menjadi orang yang bertakwa, maka wajar bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah untuk menyambut bulan ini. Tidak boleh biasa-biasa saja dengan datangnya bulan ini. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain boleh-boleh saja dia datang, kita biasa-biasa saja. Dia pergi pun kita biasa-biasa saja, karena memang bulan-bulan itu walaupun punya keistimewaan tidak seperti yang terkandung di bulan Ramadan. Karena jelas di ayat itu dengan kata-kata la'allakum tattaqun, ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan yang tidak boleh kita biasa-biasa saja di dalam menyambutnya. Dan tidak boleh amalan-amalan kita sama di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan lain. Harus ada pembeda, harus ada perbedaan amalan-amalan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan syariat dengan beberapa amalan yang khusus hanya ada di bulan Ramadan.
di luar daripada bulan Ramadan. Ini menunjukkan kita harus berbeda. Di antaranya seperti Qiyamul Lail, salat tarawih, tidak ada di malam-malam lain, tidak ada di bulan-bulan lain. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki kita berbeda dengan bulan-bulan lain. Belum lagi ditambah motivasi-motivasi yang begitu banyak untuk memperbanyak sedekah misalkan, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran dan seterusnya. Itu menunjukkan semuanya bahwa kita itu harus berbeda di bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan lain. Dan membedakan atau berbeda dengan amal-amal baik, meningkatkan lebih atau melakukan amal-amal yang berbeda di bulan Ramadan menunjukkan bahwa kita itu mengagungkan, mengistimewakan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain. Dan memang hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa mengagungkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah sebagai tanda ketakwaan. Jadi kalau orang yang biasa-biasa saja, tanpa ada perbedaan, tidak berpengaruh dengan adanya bulan Ramadan dan di luar Ramadan, menunjukkan bahwa orang itu ketakwaannya sangat lemah. Oleh karena itu insya Allah kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang memiliki kelemahan di dalam takwa kita. Dengan kita berpenampilan atau bersiap-siap untuk menyambut Ramadan, dan akan kita jadikan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan lain insya Allah. Nah tentunya untuk menyambut Ramadan ini bagaimana? Karena ini bulan yang harus kita bedakan. Ramadan ini harus kita sambut karena kemuliaan Ramadan yang akan membentuk kita menjadi orang bertakwa. Lalu kira-kira apa saja amalan yang ditulis oleh para ulama untuk kita lakukan demi menyambut Ramadan ini? Nah, tentunya banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya, di antara penyambutan ini yang pertama adalah kita tetap berdoa, jangan putus, untuk terus berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan, agar bisa berjumpa dengan Ramadan, agar bisa menghidupkan Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para ulama salafus saleh. Jadi berdoa jangan berhenti. Dalilnya tentunya mengambil riwayat dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi Rajab kana yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun para ulama ahlul hadis berbeda pendapat tentang sanad hadis ini, tetapi banyak para ulama yang menghasankan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila masuk bulan Rajab, beliau selalu berdoa dengan mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya beliau minta untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Wa ballighna, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi berdoa supaya sampai ke Ramadan. Ini menunjukkan bahwa berdoa untuk bisa sampai ke Ramadan merupakan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika membahas tentang doa di bulan Rajab untuk bisa bertemu dengan Ramadan, beliau ceritakan dulu para sahabat, para ulama salaf, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka selalu berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan dari 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Jadi mereka berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahkan ada di antara mereka diceritakan dalam kitab tersebut, apabila ada yang sakit, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau wafatkan, jangan kau meninggalkan kami kecuali sampai bertemu dengan Ramadan. Nah ini menunjukkan begitu banyak anjuran dari para ulama, contoh dari para ulama untuk selalu berdoa agar bertemu Ramadan. Walaupun
Ramadan hanya beberapa hari lagi ke depan. Tapi kita tidak tahu apa takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita ke depan sebelum datangnya Ramadan. Tapi dengan banyak berdoa kepada Allah, insya Allah takdir yang buruk berubah menjadi baik. Takdir yang tidak bagus, insya Allah menjadi bagus. Dengan doa, karena memang di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Doa yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil." Doa itu bermanfaat, berguna, baik dengan apa kejadian yang telah terjadi dan kejadian yang belum terjadi. Di dalam riwayat lain dikatakan, la yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan takdir Allah kecuali dengan doa. Di riwayat yang lain, la yughnil hadar minal qadar illa bidoa. Tidak bisa menolak takdir ketentuan Allah yang telah ditetapkan kepada kita dengan kehati-hatian, kecuali kehati-hatian diri dengan doa. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah, semoga Allah sampaikan kita semua ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ini cara menyambut Ramadan yang pertama. Dan insya Allah pertemuan ini juga menjadi doa-doa kita semua. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan istiqamah menyambut Ramadan dan bertemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama, yaitu untuk bergembira, suka, bahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Dalilnya diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan para ulama mengatakan hadis ini hasan. Dikatakan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Ya'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyama. Fihi futihat abwabul jannah. Wa fihi ughliqa ababul jahim. Wa fihi sufidati syayatin. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Itu adalah riwayat Imam Ahmad. Dikatakan dulu Nabi Muhammad SAW bila memasuki bulan Ramadan atau hendak memasuki bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira pada para sahabatnya dengan mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Di dalamnya ada dibukakan pintu-pintu surga, di dalamnya ditutup pintu neraka dan diikat para syaitan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan, maka diharamkan di bulan lain. Intinya di situ ada kalimat kana yubashiru ashaba. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu bukan hanya beliau gembira, tapi beliau justru mengajak para sahabatnya untuk bergembira, memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Nah, ini menunjukkan anjuran untuk bergembira. Walaupun tentunya pahala bagi mereka yang bergembira menyambut Ramadan tidak ada hadis yang sahih. Sering kita mendengar dikatakan man fariha bidukhul di Ramadan haramallahu jasadahu minan nira. Siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak sahih. Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka, hadis sahih. Tetapi bukan berarti gembira dengan datangnya bulan Ramadan tidak ada dalil. Karena tadi dalilnya yang dipegang oleh para ulama berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dan juga Salman Al-Farisi yang mengatakan Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Ini menunjukkan ada kegembiraan.
ada kebahagiaan, gembira, girang dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana tidak gembira kita? Karena Ramadan ini akan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kegembiraan itu menjadi sebab Allah akan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Nah, ini tentunya amalan yang kedua untuk menyambut Ramadan. Yang ketiga adalah menjaga silaturahim di antara kita. Hilangkan permusuhan, hilangkan tidak tegur sapa, hilangkan kalau masih ada yang memutuskan tali silaturahim. Ayo kita jaga silaturahim kita. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan sementara kita masih ada yang saling tidak tegur sapa. Masih ada yang saling bermusuhan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis riwayat dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, orang-orang yang masih bermusuhan itu akan ditunda ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan di hadis tersebut, Rasulullah bersabda, inna abwabal jannati tuftahu yaumal itsnain wal khamis. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Fayuqalu anziru hadaini hatta yasqaliha, anziru hadaini hatta yasqaliha, anziru hadaini hatta yasqaliha. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada setiap yang meminta ampun, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang masih bermusuhan dengan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anziru hadaini hatta yasqaliha." Tunda ampunanku untuk dua orang ini sampai mereka berdamai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Ramadan itu sama seperti hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis itu dibuka pintu surga. Ramadan juga dibuka pintu surga. Di saat dibukanya pintu surga, Allah menebar ampunannya bagi mereka yang meminta ampun. Tapi Allah tidak berikan kepada mereka yang masih bermusuhan, kepada mereka yang masih tidak tegur sapa, kepada mereka yang masih mutus silaturahim. Oleh karena itu, menyambut Ramadan dengan bersih hati, menyambut Ramadan dengan menghilangkan permusuhan di antara kita. Inilah yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meminta maaf, saling. Lalu putus sampai tidak jamak suara. Tidak ya? Ya. Jadi permusuhan ini harus kita bersihkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena ini adalah merupakan amalan yang dianjurkan dan diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajang minta maaf itu sebelum Ramadan, bukan di luar Ramadan. Orang-orang yang meminta maaf setelah bulan Ramadan, tentunya atau menunggu hari-hari Id, ini adalah pemahaman yang kurang pas. Karena amalan untuk meminta maaf itu adalah sebelum datangnya bulan Ramadan. Adapun setelah Ramadan masuk hari Id adalah untuk saling mengucapkan selamat atau tahniah. Jadi hari Id itu bukan untuk meminta maaf, tetapi justru untuk mengucapkan tahniah. Di dalam riwayat Imam Ahmad, katanya para sahabat dulu kalau hari Id, kalau saling bertemu mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya
saling mengucapkan doa dan saling mengucapkan selamat. Semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan. Bukan mohon maaf lahir batin. Nah, mohon maaf lahir batin itu sebelum datangnya Ramadan. Itu tentunya amalan persiapan untuk menyambut Ramadan. Jadi selain berdoa, bergembira, menjaga silaturahim. Dan tentunya yang terakhir, yang keempat, sebenarnya masih banyak, tapi kita siapkan mungkin lebih hidup majelis ini, kita buka saja jawab. Jadi yang keempat adalah ilmu. Nah, ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para ulama. Segala amal apapun hendaklah dipersiapkan ilmu. Seperti orang yang mau berhaji dan berumrah, ada manasik haji, manasik umrah. Tentunya kita masuk Ramadan harus ada ilmu untuk apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita lakukan selama bulan Ramadan harus dikuasai supaya mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah. Karena para ulama bilang wa kullu amalin bighairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu akan ditolak. Atau kalau kita beramal benar tapi ikut-ikutan, tentunya nilainya akan beda. Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Allah berkata, apakah sama orang yang beramal dengan ilmu dan orang yang beramal tanpa ilmu? Oleh karena itu, insyaallah selama kita di majelis yang rutin kita lakukan di setiap Selasa, ini merupakan jalan salah satunya persiapan untuk menyambut Ramadan. Insyaallah kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan keistiqomahan, bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan mendapatkan taufik hidayah sehingga bisa mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sesi pertama. Saya persilakan kembali kepada Ustaz Sidik. Fadhal. Assalamualaikum. Silakan. Udah kamu juga ada atasnya. Waalaikumsalam Ustaz. Afan Ustaz, mungkin Mas Yudi sedang di perjalanan Ustaz. Tadi beliau bilang lagi naik motor Ustaz. Izin bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung atau lewat chat Zoom, kami persilakan. Ya, Afan Ustaz, ini dari Pak Gunawan. Izin silakan Pak Gunawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz dan Bapak Ibu tidak menyalakan kamera. Mohon izin bertanya terkait dengan hukum tradisi kita maaf-memaafkan sebelum Ramadan itu seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memaafkan atau saling memaafkan itu sebenarnya ada unsur tradisi, tapi juga ada dalil sebenarnya. Karena tadi memang Rasulullah SAW tidak mengatakan saling memaafkanlah sebelum Ramadan, tidak mengucapkan itu. Tapi Rasulullah hanya memberikan sinyal-sinyal untuk kita bermaafan. Karena tadi kata Rasul, walaupun dibuka pintu surga, di saat ditebarkan ampunan, tetap kita tidak akan mendapatkan ampunan kalau masih saling bermarahan, masih saling tidak tegur sapa. Nah, dari sinilah akhirnya para ulama mengatakan, oh berarti di sini kita dianjurkan untuk menjaga hati untuk tidak bermusuhan. Jadi memang tidak ada teks secara langsung untuk saling memaafkan, tapi Rasulullah menggambarkan Ramadan walaupun bulan istimewa, saat dibuka pintu surga itu pun tidak akan menjadi istimewa. Allah bilang akan ditunda ampunannya sampai kita saling memaafkan. Adapun tradisi
untuk saling memaafkan itu dengan cara apa? Ini sebenarnya tidak ditentukan caranya. Mungkin kalau ada yang dekat mungkin ya dengan rumahnya, maka boleh jadi dia cukup datang. Tapi ketika dia mungkin tidak bisa mendatang karena jauh lokasi, boleh saja dia lewat telepon misalkan. Atau kalau tidak bisa mungkin dia lewat WA. Dan tentunya dengan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberi atau meminta maaf, itu yang dilakukan. Adapun tradisi-tradisi yang kita lakukan cukup bagus. Sekarang ini banyak ya, misalkan sebelum Ramadan langsung mengucapkan minta maaf, misalkan untuk meminta maaf lewat HP, lewat WA. Tapi kalau kita ada masalah secara pribadi, tidak cukup di WA dengan cara di grup ya, harus di secara khusus. Tapi mungkin ketika kita tidak ada masalah pribadi, secara umum saja, mungkin kita takut-takut hilaf, nah itu boleh-boleh saja secara umum. Nah itu mungkin masalah tradisinya itu tidak disebutkan, tapi esensi dari meminta maaf itu ada dari Rasul. Tapi adapun apa substansinya, isi daripada permintaan maaf itu dianjurkan, tapi caranya itu diserahkan kepada kita. Tidak ada dalil yang menunjukkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Afwan Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi dari salah satu jamaah. Afwan, pertanyaan di luar topik bahasan. Alhamdulillah kami sudah pernah melaksanakan ibadah umroh. Misalkan kita memperoleh rezeki yang cukup untuk ibadah umroh kembali. Lebih afdolnya bagaimana Ustadz? Kita melakukan ibadah umroh kembali atau memberikan rezeki kita untuk membiayai orang tua atau saudara yang belum pernah melakukan umroh? Tafadhol Ustadz. Iya, sebenarnya kalau memang kita punya rezeki, lalu sudah biaya sedekah kita sama orang tua kita beres, keluarga kita yang harus kita bantu pun sudah tercover ya, lalu ada rezeki, silakan saja untuk kita umroh. Karena memang ada perintah di dalam hadis itu, Rasulullah pernah bersabda, dikatakan yang pertama, tabi'u bainal umrah wal hajj, fa innahuma yanfiyanil faqr wa dhunub. Kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti antara haji dan umrah. Ini menunjukkan bahwa boleh melakukan umrah berkali-kali. Karena kalimat tabi'u, ikuti antara haji dan umrah. Karena keduanya itu akan menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa. Nah, ini menunjukkan bahwa umrah itu tidak ada larangan berkali-kali. Yang kedua, ada dalil juga dari hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Nah, hadis tentunya panjang ya. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah. Nah, jadi dari umrah ke umrah itu menghapuskan dosa. Al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma. Umrah dari umrah ke satu ke umrah yang kedua itu menghapuskan dosa. Ini menunjukkan bahwa umrah itu enggak hanya sekali. Lain dengan haji. Haji itu wajibnya sekali. Tapi kalau umrah itu malah dianjurkan al-umrah ilal umrah. Bahkan Nabi pun dalam sejarahnya sempat umrah 4 kali ya, haji sekali. Ini menunjukkan umrah itu kalau kita sudah memberikan kewajiban kita berkaitan dengan harta ya, baik kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, keluarga kita, lalu masih ada uang lebih, ya bagus untuk kita melaksanakan ibadah umroh. Tapi kasus yang kedua, bila kita sudah umroh, terus kita ada uang untuk umroh, tapi orang tua kita kekurangan, kerabat kita kekurangan, sementara dia itu tanggung jawab kita, maka tentunya jangan umroh. Lebih bagus diberikan kepada mereka, memenuhi kewajiban kita. Itu yang lebih bagus ya. Ketika kita ada kewajiban yang belum kita tunaikan. Kondisi kita ya.
Ketika kita punya uang lebih dan kewajiban sudah, umroh bagus. Tapi ketika kita belum memenuhi kewajiban, ada pilihan membantu orang tua yang dalam keadaan sulit atau umroh. Orang tua lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, jazakallah atas jawaban disampaikan. Izin Ustadz, ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Anang. Izin saya bacakan Ustadz di chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, pada saat Ramadan, Allah telah mengikat setan-setan. Yang dimaksud setan ini adalah person atau sifat. Mengingat kok masih banyak maksiat di bulan Ramadan. Jazakallah Ustadz. Baik, memang hadis berbicara tentang diikatnya syaitan itu banyak sekali ya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seperti dari hadis Abu Hurairah, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun niran wa sufidati syayatin." Di riwayat yang lain, wa sulsilati syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat syaitan atau dirantai setan. Para ulama ketika menjelaskan diikatnya syaitan, berbeda pendapat, cukup banyak perbedaan mereka ya di dalam masalah menafsirkan makna atau kalimat dari Nabi diikatnya syaitan. Tapi yang paling terkenal di antara tafsiran-tafsiran tersebut, yang pertama, bahwa kata-kata diikat syaitan bukan berarti setannya diikat. Bukan berarti setannya dirantai secara fisik. Tetapi setan tidak punya daya upaya untuk menggoda manusia. Seakan-akan seperti diikat. Nah, ketika setan itu tidak bisa berbuat apa-apa, nah itu istilahnya diikat. Misalkan saya sudah terikat dengan perjanjian ini, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi setan itu penafsiran pertama, setan itu tidak berdaya. Tidak punya kekuatan untuk menggoda manusia di bulan Ramadan. Itu penafsiran pertama. Kenapa mereka tidak berdaya? Karena orang dalam keadaan lapar, di dalam penjelasan ulama begini, idza syabi'al batnu, apabila perut kenyang, maka laparlah hawa nafsu. Dan ketika hawa nafsu lapar, ketika perut kenyang, maka hawa nafsunya lapar. Tapi ketika lapar perut, maka hawa nafsunya kenyang. Jadi itu. Jadi ketika perut itu lapar, hawa nafsu itu kenyang. Saat kita puasa, kan perut lapar, kosong. Maka hawa nafsu kenyang. Digoda sama syaitan pun tidak terlalu tertarik. Karena sudah kenyang hawa nafsu. Ketika perut dalam keadaan kenyang, hawa nafsunya lapar, berbalik. Maka kata para ulama, syaitan sudah tidak punya daya upaya, karena perut orang-orang muslimin dalam keadaan lapar karena puasa, maka mereka tidak bisa banyak bisa menggoda kaum muslim. Itu penafsiran pertama. Tapi penafsiran kedua, dan ini yang paling banyak dipegang oleh para ulama hadis ya, para ulama salaf, mengatakan setan itu benar-benar diikat. Nah, jadi bukan maknawi. Artinya itu bukan maknawi, tapi maknanya bahwa setan itu benar-benar diikat. Nah, setan di bulan Ramadan diikat, betul-betul diikat, dirantai. Sehingga mereka tidak bisa menggoda manusia. Tidak bisa menggoda kaum muslimin, muslimah di saat di bulan Ramadan bagi mereka yang berpuasa. Itu pendapat yang terkuat dan terbanyak disampaikan ulama salaf. Tapi yang jadi masalah, kok katanya setan diikat, kok masih banyak yang bermaksiat? Atau masih ada saja orang yang bermaksiat, bahkan dari kaum muslimin. Nah, bagaimana ini? Mestinya kan tidak ada maksiatan. Nah, di sini para ulama banyak penafsiran lagi. Kenapa kok mereka masih maksiat di bulan Ramadan? Padahal setan sudah diikat. Pendapat yang pertama, bahwa setan betul-betul diikat. Tapi kemaksiatan mereka masih terjadi, bukan karena syaitan, tapi karena hawa nafsu. Jadi orang itu kan kemaksiatan ada dua unsur. Unsur karena digoda syaitan atau godaan dari luar. Ada unsur hawa nafsu. Nah, jadi ini yang
menyebabkan masih ada saja orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Bukan karena syaitan, tapi karena digoda oleh hawa nafsu, terbawa oleh hawa, mengikuti hawa nafsu mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka kenapa ada yang maksiat juga, padahal sudah masuk Ramadan, setan diikat. Nah, dikatakan mereka bermaksiat bukan karena digoda sama syaitan, tapi karena sudah terbiasa melakukan maksiat. Seakan-akan tanpa digoda setan pun, kalau sudah terbiasa, ya sudah, dia tidak bisa meninggalkan maksiatnya. Mungkin kalau bahasa sekarang, maksiatnya itu sudah mendarah daging. Sehingga walaupun setan sudah diikat, maka dia akan tetap bermaksiat. Jadi maksiatnya itu bukan karena digoda, tapi terbiasa menggoda, terbiasa melakukan maksiat, sehingga walaupun syaitan sudah diikat, dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau bahasa sekarang ini menjadi murid teladan syaitan, ya, sudah menjadi murid teladan istilahnya. Walaupun setannya tidak ada, dia tetap melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawabannya. Izin Ustadz, ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Mungkin yang pertama, ini ada titipan dari jamaah juga terkait dengan hukum donor organ Ustadz. Misalkan donor terkait ginjal Ustadz, seperti apa hukum menurut Islam. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan puasa Ustadz. Ini dari Bu Umi Kulsum. Assalamualaikum Ustadz, anak saya punya sisa hutang puasa Ramadan tahun yang lalu. Rencananya anak saya itu minggu ini akan membayar atau mengganti hutang puasa tersebut. Namun qadarullah anak saya datang bulan Ustadz, sehingga diperkirakan hutang puasa Ramadan tahun yang lalu tidak akan terbayar. Apakah anak saya harus membayar fidyah dan sekaligus mengganti hutang puasa setelah Ramadan tahun ini, atau cukup mengganti puasanya saja setelah Ramadan tahun ini? Dan pada saat datang haid itu anak saya sedang puasa Ustadz. Mungkin 2 itu Ustadz pertanyaan dari jamaah Ustadz Afan. Iya, yang pertama berkaitan dengan donor ginjal atau donor darah. Memang ini kan hal yang baru, ya. Hal yang baru di zaman Rasul tidak ada. Tetapi berpegang dengan hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat untuk manusia. Di dalam hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia orang yang bisa memberikan manfaat. Ada sebuah disertasi doktoral di Madinah yang ditulis oleh Syekh Umar Asy-Syinkiti. Beliau menulis dengan judul disertasi itu Ahkamul Jiraha fil Islam. Hukum-hukum bedah, hukum-hukum bedah, pembedahan di dalam Islam. Di antaranya di situ membahas tentang donor, ya, baik donor ginjal, donor darah, dan seterusnya. Kesimpulan dari disertasi penulisan itu bahwa donor itu diperbolehkan bagi seorang muslim, baik dia sebagai pendonor atau penerima donor, diperbolehkan. Tapi dengan syarat dia memberikan syarat. Yang pertama, bahwa dia melakukan itu kalau dia mendonor, itu hendaklah diberikan kepada orang yang muslim. Diberikan kepada yang muslim. Tetapi kalau diberikan kepada kafir boleh, tapi kafir zimmi, bukan kafir harbi. Jangan sampai orang memberikan donor kepada kafir harbi, akhirnya dia sehat memerangi kaum muslimin. Kan di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang melakukan sebuah menunjuk atau membantu, dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi ketika kita donor darah kepada orang yang ketika dia sehat digunakan untuk memerangi Islam, kita seperti membantu memerangi Islam. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini sama, ya, seperti kemarin kita sudah dan dijelaskan oleh para ulama, produk-produk Israel misalkan, kalau kita beli, maka itu membantu, maka itu sama. Ta'awanu itu namanya. Allah bilang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan atau perbuatan dosa.
Ini yang pertama. Jadi donor itu boleh saja diberikan kepada non-muslim, tapi non-muslim itu yang dhimmi. Tapi tentunya diutamakan yang muslim. Kemudian yang kedua, tidak membahayakan dirinya sendiri. Ketika dia berdonor, tapi membahayakan diri sendiri, ini masuk ke dalam ayat, dikatakan la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Seperti sedekah, sedekah boleh saja, tapi ketika kita bersedekah dengan berlebihan sampai keluarga kita sendiri tidak makan, maka ini tidak dianjurkan. Jadi sedekah itu kan bifuduli amwalikum, dalam Al-Quran itu kan dengan kelebihan harta yang kamu miliki. Artinya sedekah itu jangan membuat kamu susah. Jadi ketika kita berdonor, maka ini berbahaya apa tidak? Jangan sampai orang donor darah tapi dia akhirnya sakit. Ini tidak boleh. Apalagi donor ginjal, tapi membuat dia sakit, tidak bisa ibadah. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kata beliau, donor itu boleh, terutamakan kepada muslimin. Tapi kalau tidak kepada muslim, ada yang membutuhkan, boleh. Tapi dia bukan kafir harbi. Kafir yang memerangi Islam, itu tidak dibolehkan. Yang kedua, tidak membahayakan diri sendiri. Dan yang ketiga, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Artinya, tidak memperjualbelikan. Ketika di donor ginjal, tapi dengan pembayaran sekian-sekian, apalagi dengan harga yang dijual, itu tidak diperbolehkan, kata beliau. Kenapa? Karena itu Allah berikan kepada kita. Tapi kalau dijual, ini tentunya akan menjadi sesuatu yang tidak berpahala. Pertama karena jual beli, kemudian nanti dianggap sesuatu yang haram ya. Kalau seperti kita bersedekah tapi mengharapkan ganjaran dari manusia, ini tentunya akan pahala. Maka jangan sampai jadi transaksi seperti itu. Tapi ketika kita donor lalu dia berterima kasih, diberi, tentunya diperbolehkan saja. Nah, itu berkaitan dengan donor. Jadi di situ ada pembahasan dari para ulama yang syarat-syarat untuk mendonorkan bagian dari anggota tubuh kita. Kemudian masalah qadha, memang dianjurkan kita yang punya hutang Ramadan itu mengqadha dengan segera. Mengqadha dengan segera. Sebelum datangnya Ramadan, hendaklah kita itu segera mengqadha utang-utang kita. Tapi bagi mereka yang sampai terlewat, masuk Ramadan baru, Ramadan ini sudah masuk, tapi dia belum bayar juga, bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan, bila hutangnya itu tidak dibayar, melalaikannya karena udzur syar'i, seperti karena sakit, atau hal-hal yang lain, maka di sini kata para ulama, dia tidak perlu untuk membayar fidyah. Tidak perlu membayar fidyah. Kenapa? Karena dia tidak membayar itu karena udzur syar'i. Cukup dia nanti setelah Ramadan yang baru ini dia mengqadha. Dia mengqadhanya tanpa membayar fidyah. Tetapi ketika udzurnya itu tidak syar'i, misalkan menunda-nunda, tidak ada sakit, tidak apa, dia ditunda-tunda sampai datangnya tahun yang baru, masuk Ramadan belum. Sementara dia menundanya itu tidak ada udzur, maka dia harus selain qadha dia harus membayar fidyah. Dia selain membayar qadha dibayar fidyah. Mungkin kasus ibu tadi, kita lihat anaknya, putrinya itu waktu menunda itu ada udzur secara syar'i atau tidak. Kalau ada udzur syar'inya dilihat bukan saat ini, tapi sebelumnya. Jadi kalau memang sebelumnya ada udzur syar'i, cukup dia mengqadhanya tanpa fidyah. Tapi kalau ada udzur syar'i, maka selain qadha dia harus bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab Ustadz. Mungkin mohon izin Ustadz, sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada informasi yang akan disampaikan oleh Ustadz terkait dengan rencana pembangunan Ponpes ya Ustadz ya. Kami persilakan Ustadz.
Ya, Afwan Ustadz, apa bisa disampaikan saat ini atau nanti mungkin Ustadz setelah kajian? Alhamdulillah, eh saya baru sampai, pas selesai baru sampai ini, maaf. Tadi lagi sedang nyupir, jadi videonya tidak keluar. Alhamdulillah saat ini saya juga sedang membangun pesantren untuk, nah ini lokasi pesantrennya mungkin bisa dilihat baru sampai di daerah Caringin, Bogor. Alhamdulillah sedang bangunan, dan insya Allah awalnya pesantren ini kita punya namanya Rubanul Fajri. Rubanul Fajri ini awalnya kita bikin di Jakarta, ternyata alhamdulillah antusias santri baru begitu banyak, dan akhirnya saat ini kita memperluas yang tadinya di Jakarta untuk perempuan, sekarang ini kita bikin untuk anak-anak laki. Ini baru di daerah Caringin. Semoga saja mungkin ada jamaah yang bisa berkunjung, dipersilakan untuk bisa hadir. Insya Allah ini bulan Syawal ini akan dimulai murid baru yang ada di Jakarta dipindah di sini. Silakan saja, insya Allah nanti bisa bersilaturahim kepada kita Rubanul Fajri. Saat ini santri-santri sudah ada 100 dengan santri perempuannya jadi 200 anak. Rata-rata ada yang dari Jakarta, ada yang di luar, dan alhamdulillah pesantren kita programnya untuk yang yatim gratis. Dari pertama masuk sampai selesai seragam semuanya gratis. Sementara untuk yang duafa sesuai dengan kemampuan. Mungkin ada yang bayar 100, ada yang 200, ada 300, tapi tetap dianjurkan bagi duafa untuk membayar sesuai dengan kemampuan. Saat ini alhamdulillah di pesantren kita untuk yatimnya berjumlah hampir 2, yang lama yang baru ini 15 yatimnya, duafanya 10, jadi 25, dan untuk yang baru yatimnya ada 7. Alhamdulillah ini pesantren kita saat ini. Semoga doanya dari jamaah semoga bisa diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekalian ditutup Ustaz Iya, dengan doa. Afwan Ustadz, minta tolong Dan ditutup dengan sekaligus doa kita Ustadz. tutup majelis kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang menyambut bulan Ramadan, dan Allah jadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui, dan semoga Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir untuk kita, tapi Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas materi dan jawaban disampaikan. Kepada para jamaah juga kami sampaikan terima kasih. Kita tutup pengajian kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkhair batin Bapak Ibu. Mas Selamat Ted, ibadah puasa. Mas Gede. Assalamualaikum.